Hey Cah, kembali lagi bersama aku di channel Yosen. Kali ini kita akan membahas tentang info-info terbaru dan preview mungkin ya dari Ultraman Omega. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kita intro dulu. Let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau Ultraman sang raksasa cahaya nggak cuma harus lawan monster, tapi juga harus nyari tahu siapa dirinya sendiri. Nah, ini bukan sekedar cerita heroik biasa. Ini kisah tentang pencarian jati diri, persahabatan, dan makna jadi pelindung manusia. Yup, ini dia Ultraman Omega, series Ultraman terbaru yang nggak cuma penuh aksi, tapi juga punya sentuhan emosional dan filosofis yang dalam. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Cerita dimulai dari seorang alien yang jatuh ke bumi dan kehilangan ingatannya. Dia hidup sebagai manusia dengan nama Sorato dan mulai belajar tentang kehidupan manusia dengan rasa penasaran yang gede banget. Tapi semua berubah waktu makhluk raksasa alias kaiju mulai bermunculan. Dari sinilah perlahan-lahan Sorato mulai ingat siapa dia sebenarnya, yaitu Ultraman Omega. Dengan senjata khas bernama Omega Slugger, dia bertarung buat melindungi bumi. Walaupun dia masih belum mengerti sepenuhnya kenapa dia harus melindungi planet ini, tapi nalurinya nggak bisa dibohongi. Tapi tenang aja ya, cerita ini nggak cuma tentang tinju-tinjuan sama monster. Ada sisi dramatis yang kuat juga, terutama hubungan Sorato sama seorang pemuda bumi. Lewat interaksi mereka, muncul pertanyaan dalam yang jadi pusat cerita. Kenapa sih Ultraman harus melindungi bumi? Ini bikin Ultraman Omega punya pendekatan yang beda dari seri-seri sebelumnya. Ada nilai filosofis yang bikin kita mikir, bukan cuma terhibur. Dan yang gak kalah penting nih, alat perubahan alias transformation device. Sorato berubah jadi Ultraman Omega dengan bantuan Omega Meteo, sebuah liontin berkilau yang punya koneksi langsung ke energi kosmik nih. Ketika dimasukkan ke dalam Omega Slugger, alat itu bukan cuma jadi senjata utama, tapi juga jadi kunci perubahannya. Desainnya futuristik dengan aksen merah menyala dan simbol bintang bercahaya di color timernya. Jadi bagian penting dalam identitas Ultraman Omega. Sorato Okida, si karakter utama yang jadi wujud manusianya Ultraman Omega, diperanin sama Sori Kondo. Dia ini aktor teater kawakan dari Osaka yang jago banget mainin karakter dengan emosi dalam dan aksi panggungnya. Perannya sebagai Sorato menuntut dua hal sekaligus, kebingungan dan kepolosan sebagai alien, tapi juga kekuatan dan tekad sebagai pahlawan. Buat versi globalnya, suara Sorato diisi sama Koidao. Buat kamu yang sering nonton anime atau main game, pasti udah nggak asing sama namanya. Dengan Koidao mengisi suara, karakter Sorato jadi makin hidup buat penonton internasional. Cocok banget buat bawa nuansa Sorato ke hati para fans di luar Jepang. Ya, kalau ada pelafalan nama yang kurang sesuai, mohon dimaafkan ya, karena ini nama Jepang, Pak. Balik layar, series ini digarap oleh orang-orang yang udah gak asing di dunia Ultraman. Masayoshi Takesue jadi sutradara utamanya. Dia pernah nyutradarain Ultraman Rup dan Ultraman Decker. Jadi udah tahu banget gimana caranya bikin cerita Ultraman yang bukan cuma seru tapi juga dalam. Ya, meskipun ada minusnya, ada suatu hal yang gak dapet gitu ya. Tapi di series Ultraman Rup kocaknya dapet dan ceritanya udah juga dapet ya. Tapi ya ada feel yang kurang kesampaian ke dalam penontonnya. Kalau di series Ultraman Decker dia sudah berkembang ya, sudah good, tapi ada minusnya juga.
meskipun itu hal minor ya, pendapat pribadi aja. Ya menurut kalian gimana nih Masayoshi Takesue nih sebagai sutradara? Tuliskan pengalaman kalian menonton series Rope dan Dagger di kolom komentar ya. Naskahnya ditulis sama dua penulis senior nih, Toshizo Nemoto dan Junichiro Ashiki. Mereka berdua udah lama berkecimpung di proyek-proyek Ultraman. Jadi udah paham banget gimana ngasih rasa khas ke dalam ceritanya. Kolaborasi mereka diharapkan bisa ngasih sentuhan baru yang segar, tapi tetap menghormati series Ultraman klasik yang udah melegenda. Ini dia yang keren banget. Ultraman Omega bakal tayang serentak di TV Tokyo dan platform streaming seluruh dunia mulai 5 Juli 2025 jam 9 di negara Jepang. Ya kalau kita di negara Indonesia itu kalau nggak salah di seri-seri sebelumnya ya, itu tayang jam setengah 8 kurang 2 menit itu di Indonesia ya. Bukan cuma itu aja, series ini juga tersedia dalam 10 bahasa dubbing termasuk bahasa Indonesia dan 14 subtitle berbeda. Jadi makin gampang buat dinikmati siapa aja, di mana aja. Langkah ini nunjukin betapa seriusnya Suburaya Production buat ngebawa Ultraman ke penonton global ya. Apalagi di Indonesia yang fans tokusatsunya luar biasa loyal. Jadi siap-siap aja buat nonton Ultraman dengan bahasa yang kamu mengerti tanpa perlu ribet cari subtitlenya. Ultraman Omega ini tampil dengan desain yang bukan cuma keren, tapi juga penuh wibawa. Dengan tingginya mencapai 50 meter dan berat 50.000 ton, dia benar-benar menjulang dan siap menghadapi ancaman apapun yang datang ke bumi. Salah satu daya tarik utamanya adalah senjata bernama Omega Slugger, sebuah bumerang luar angkasa berwarna merah mencolok yang bisa dilempar ke arah musuh dengan presisi tinggi. Tapi bukan cuma itu, Omega Slugger juga berfungsi sebagai alat perubahan. Jadi alat ini nggak sekedar keren dari segi tampilan aja, tapi juga punya fungsi ganda yang jadi elemen penting dalam perubahan Sorato menjadi Ultraman Omega. Perpaduan antara bentuk futuristik dan warna menyala bikin alat ini langsung ikonik di mata para fans. Berubah, Sorato nggak perlu ribet ya. Dia cukup masukin liontin berkilau yang disebut Omega Meteo ke dalam senjatanya, Omega Slugger. Nah, Omega Meteo ini bukan sekedar aksesoris kece ya. Liontin ini punya energi kosmik yang jadi kunci utama perubahannya. Begitu dimasukkan, Omega Slugger langsung aktif, mengeluarkan cahaya menyilaukan, dan boom, Sorato berubah jadi Ultraman Omega yang bersinar terang. Desain Omega Meteo sendiri cukup unik. Bentuknya seperti bintang dengan inti kristal di tengah yang terus berdenyut halus, seolah punya nyawa sendiri. Sementara itu, Omega Slugger yang berfungsi ganda sebagai senjata dan device transformation ini punya desain aerodinamis dengan aksen merah mencolok, simbol kekuatan dan tekad Sorato buat melindungi bumi. Setelah berubah, Sorato punya dua jurus andalan. Serangan khasnya Omega Scope dilakuin dengan ngulurin tangan ke arah lawan sambil menatap mata mereka langsung. Gerakan ini kelihatan simpel, tapi efek psikologisnya bikin lawan gemeteran. Dan terakhir ada jurus pamungkasnya, yaitu Reticulate Beam, yang diluncurkan saat dia menyilangkan tangannya di dada. Simpel, elegan, dan pastinya mematikan. Ya untuk teasernya sendiri ada beberapa scene yang sama, tapi ada yang berbeda ya. Yang posenya seperti tangannya ke atas, itu ditambahkan Sorato. Dan di akhir-akhir scene memperlihatkan Sorato yang berubah menjadi Ultraman Omega. Dan sedikit scene bertarungnya yang terlihat seperti ada di luar angkasa ya. Tapi menarik banget soal sluggernya ini. Ya itu aja untuk teasernya. Kalau ada teaser episode 1 atau teaser lanjutannya, mungkin bakal aku bahas ya. Mungkin bakal aku bahas ya. Ya untuk logonya sendiri aku suka ya.
Ada bagian seperti Slugger yang ditampilkan di logonya, menandakan kalau Slugger ini punya peran khusus di seriesnya nanti ya. Ultraman Omega adalah lebih dari sekedar pertunjukan aksi tokusatsu. Dia adalah evolusi dari warisan Ultraman yang membawa kedalaman emosional dan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kisah Sorato yang menyentuh dan bertema pencarian jati diri, series ini menambahkan lapisan reflektif yang jarang ditemukan dalam genre sejenis. Pendekatannya yang filosofis dan emosional memberikan ruang bagi penonton untuk merenungkan makna menjadi pelindung, serta hubungan antara kekuatan dan empati. Didukung oleh tim produksi yang berpengalaman, aktor dan pengisi suara yang kuat, serta desain karakter dan alat perubahan yang ikonik, Ultraman Omega mungkin sukses memadukan tradisi dan inovasi. Penayangannya secara global dalam berbagai bahasa juga mempertegas posisinya sebagai series yang inklusif dan relevan untuk generasi baru penggemar nih. Ini bukan cuma kisah tentang Ultraman melawan monster, tapi juga tentang pertarungan untuk memahami siapa kita sebenarnya. Sebuah babak baru yang berani dan penuh makna dalam semesta Ultraman nih. Yaitu adalah kesimpulanku soal info-info terbaru dan teaser dari Ultraman Omega. Gimana nih menurut kalian? Ya kalau dari sinopsisnya keren ya. Sorato ini adalah alien yang lupa ingatan. Dia jatuh ke bumi dan lupa ingatan lah ya kan. Dan sedikit demi sedikit ingatannya mulai kembali. Itu cerita yang keren banget. Karena dia mencari jati dirinya sendiri ya. Mulai dari gimana dia berasal, kenapa dia menjadi Ultraman, kenapa saat ada kaiju dia ingin melindungi bumi. Itu adalah mencari jati diri ya. Kalau menurut arek-arek gimana nih karakter Sorato ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.